sebentar lagi kita itu akan memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Ya kan, sekitar 22 tahun lagi. Ya. 2045. Setidaknya sudah hampir 80 tahun. Kita sudah 78, bahkan tahun ini 79 tahun. 78 tahun kita ini merdeka. Kita masih dalam kategori negara berkembang. Kita masuk dalam konteks the middle income track. Jadi pendapatan kelas menengah kita tinggi, tapi Gini rasionya itu rendah. Nah, kita untuk masuk menjadi negara maju, kita kan nggak mungkin menjadi negara berkembang secara permanen. Ya kan, hampir negara-negara yang lain itu kurang dari 50 tahun sudah masuk menjadi negara maju. Ya. Korea misal dan sebagainya. Nah, tapi Cina juga, bangsa Cina itu bangsa tua, tapi Republik Cina baru bangkit kan juga baru. Setelah perang antara Chiang Kai-shek lawan Mao Zedong itu menjadi Republik Rakyat Cina. Taiwan kemudian pecah dengan Taiwan. Dulunya pecah dari dinasti kerajaan Qing itu kan, dinasti Qing. Tetapi kurang dari 50 tahun 70-an, tahun 80-an, Cina sudah masuk menjadi negara maju. Singapura juga negara baru masuk negara maju. Kita ini sudah 78 tahun masih menjadi negara menengah. Kan tidak mungkin kita ini menjadi negara menengah yang permanen. Untuk sampai ke sana kan harus pendapatan per kapitanya itu meningkat. Salah satu syarat untuk menjadi negara maju itu kalau pendapatan per kapitanya itu adalah di atas 9.000 US dollar. Sementara kita hari ini baru sekitar 4.800 US dollar. Yeah. Which is artinya kalau kita mau konsisten dengan itu selama sisa 22 tahun ini, kita harus konsisten pertumbuhan ekonomi di atas 5,7 permanen. Dan itu kan kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat ya. Itu membutuhkan pemimpinan yang kuat, politik yang stabil, environment bisnis yang sehat, dan tidak ada korupsi. Ya itu saya kira gambaran yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Musra kemarin ya. Ya. Nah ini kan tinggal kita membaca dari 3 figur yang ada ini, tentu siapa yang mempunyai leadership ya untuk yang itu. Dan mampu mencerminkan kombinasi ke arah sana, kerja ke arah sana. Sehingga yang dibutuhkan hari ini ada 3 berarti. Pertama adalah stabilitas ekonomi politik maupun stabilitas keamanan, supaya politiknya nggak gejolak. Yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, berarti butuh teknokrat. Yang pertama berarti butuh strong leadership. Nomor 2 butuh tim teknokrat yang kuat. Yang nomor 3 adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang kuat. Itu yang ketiga itu yang agak sulit. Ini butuh orang yang tegas, butuh orang yang adil, dan butuh orang yang tidak bisa kompromi dengan korupsi dan dengan birokrasi yang amburadul. Kalau kita lihat dari ketiga leadership calon presiden kita yang ada sekarang ini, siapa yang paling mampu mengatasi itu? Kalau yang 3 ini, saya dengan jujur mengatakan belum ada yang sempurna, ada yang mendekati ke arah sana. Belum ada yang kayak gitu. Andai salah satu ada calon alternatif, ada politisi partai politik yang mengusulkan Mahfud di sektor itu, mungkin Mahfud. Tapi Mahfud wakil lah. Ya, tapi kan Pak Mahfud ini kelas politik kan nggak nggak disuka oleh para pimpinan partai politik. Dianggap out of system ketika di dalam pemerintahan. Tapi kalau andai ada salah satu yang itu, Pak Mahfud bisa menjadi salah satu cermin dari variabel ketiga tadi. Peluang Pak Mahfud ini untuk menjadi cawapres, saya kira kan itu hanya ada wakilnya Ganjar ya. Karena tidak perlu koalisi, threshold-nya cukup, bisa menentukan sendiri. Nah, dan mungkin problemnya lebih tidak rumit. Tapi kalau betul. Di sini kan rumit ya. Kalau Pak PDIP kan punya golden seat. Ya, dia suka-suka kan. Kalau bisa itu. Memang Pak Mahfud kalau
sampai bisa itu bisa menjadi mencerminkan figur yang ketiga, jawaban yang ketiga itu. Kalau yang strong leadership, strong government, saya yakin Pak Prabowo bisa. Stabilitas tadi, stabilitas politik, stabilitas stabilitas keamanan tadi itu bisa aja dia ada dalam figur Pak Prabowo. Kemudian kerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi ada dalam dirinya Pak Erlangga bisa Pak Erlangga, ya kan, bisa Bu Sri Mulyani. Kalau ada jam satu working team di situ itu oke. Publik menerima, pelaku ekonomi menerima untuk itu. Untuk yang isu corruption, nah itu Pak Mahfud itu luar biasa. Mungkin Bu Sri Mulyani juga luar biasa ada di situ. Cuma lagi-lagi realitas politik ya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk itu. Tapi kan Pak Mahfud ini banyak posisi untuk dia mengatasi korupsi. Ya. Misalnya dia tidak menjadi wakil presiden pun, dia bisa menjadi jaksa agung. Wah itu mantap. Nah, kan artinya operasional langsung kan, untuk menangani kasus korupsi. Dan saya kira kalau nanti Pak Mahfud sudah menjadi jaksa agung, ya lembaga-lembaga lain tuh pasti ikut. Kalau Pak Presidennya bersedia mengangkat Pak Mahfud menjadi jaksa agung. Nah itu kan tadi harapan kita kan, harapan kita untuk mengatasi yang problem yang poin ketiga tadi. Poin ketiga tadi itu. Nah, tidak mesti menjadi cawapres. Tapi sebetulnya Bu Sri Mulyani itu juga punya poin ya dalam konteks pemberantasan korupsi. Cuma bedanya kalau Bu Sri Mulyani itu tuh pemberantasan korupsi yang tidak outspoken, belum membangun sistem. Harus kita akui, meskipun di pajak saat ini itu masih ada lah kebocoran satu dua, ada kasus Rafael Harun dan sebagainya. Tapi sejak zaman Menteri Keuangannya Pak Ibu Sri Mulyani itu relatif udah jauh lebih sehat, jauh lebih bersih dibandingkan dengan dulu-dulu. Ya. Dulu orang mau minta pindah tempat aja bayar. Mungkin Pak Julvan masih mengalami fase-fase itu. Masih bisa melihat, mendengar dan melihat itu. Tapi sekarang sudah hampir tidak mendengar sasus tentang itu. Ya artinya memang sistem berjalan lah ya. Sistem berjalan. Kontrolnya juga ada. Ya yang muncul sekarang ini kan memang case-case yang memang bukan persoalan sistem, tapi memang persoalan mental manusianya. Mental manusianya perseorangan. Ya. Yang mencoba mengakali sistem. Tapi ketahuan juga kan. Ya. Memang perubahan itu lagi-lagi perubahan pemerintahan ini ditentukan oleh 2S ya. Sistem sama sinten. Ya kan? Sinten itu kan siapa kan itu. Sistem itu kan berarti. Sintennya ini kadang-kadang ini. Ya kalau sistem kan kalau udah jadi mekanismenya itu kan mudah ya. Ya. Kalau seandainya memang tadi sintennya tadi memang bisa match dengan sistem. Ini kan sekarang problem kita dari dulu kita memulai dari orang atau sistem. Dua-duanya. Harus kan dua-duanya. Sistem kita siapkan, orangnya di-educate dari dulu. Sistem disiapkan, orang nggak di-educate, mencoba mengakali sistem. Contoh, e-procurement di daerah. Sistemnya udah benar. Tapi karena semangat mental untuk korup itu masih ada, maka apa yang terjadi? Pakai hacker. Dan apa? Pintu yang bocorin siapa? Kadang-kadang passwordnya ya mereka sendiri. Procurement di daerah itu. Supaya yang menang adalah jagoan-jagoan, champion-champion yang sudah dikondisikan oleh para kepala daerah dan pelaku-pelaku birokrasi yang ada di sana. Bagian dari kolaborasi atau komparasi atau komparador antara pelaku bisnis sama birokrasi yang ada di daerah.